Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 5 semuanya, serta Bapak dan Ibu wali murid kelas 5 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberi umur ya untuk bisa melaksanakan tugas, yaitu untuk menyampaikan materi pelajaran. Untuk pelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin mengulang kembali tentang pelajaran Asmaul Husna ya. Pelajaran Asmaul Husna ini adalah pelajaran dari kelas 2 ya. Kelas 2 atau kelas 3 ya. Yaitu Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asma itu artinya nama, Husna artinya baik. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Untuk kelas 5 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan ya. Jadi yang mematikan seluruh alam ini ya. Seluruh alam ini yang terdiri dari bumi, langit, beserta isinya seperti manusia, tumbuhan, hewan itu akan mati. Dan siapa yang mematikan itu adalah Allah atas kehendak Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 185 di situ dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa itu akan mati ya. Jadi siapa saja yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ajrakum yaumal qiyamah. Dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu ya. Jadi setelah mati baru nanti akan dibalas semua amal-amal kalian selama di dunia ya. Jadi kalau kalian dalam beramal soleh di dunia itu belum mendapatkan balasan yang setimpal, maka Allah insya Allah akan membalasnya di hari kiamat. Jadi intinya adalah bahwa Al-Mumit itu adalah Allah lah yang mematikan semua yang ada di alam semesta. Jadi otomatis Allah itu ya akan kekal. Yang kedua adalah, nah setelah kalian perhatikan surat tadi ya, kira-kira di lingkungan kamu adalah tetanggamu yang meninggal hari ini ya. Terus adakah tanamanmu yang mati hari ini? Terus adakah hewan atau binatang di sekitarmu yang mati? Dan yang terakhir adalah apakah kamu akan hidup selamanya ya. Jadi yang terakhir ini itu adalah sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kita itu akan mati, karena kita itu termasuk yang bernyawa ya. Dan siapa yang mematikan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam kematian kita itu ada beberapa perantara ya. Ada yang mati setelah sakit, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati karena memang sudah tua.
Selanjutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya Allah yang maha hidup, ya. Jadi semua yang ada itu semua akan musnah, ya. Semua yang ada musnah kecuali Allah yang maha kekal, hidup kekal, ya. Al-Hayyu itu artinya Allah maha hidup kekal selamanya, ya, karena Allah itu yang memberi kehidupan di alam semesta ini, ya. Jadi semuanya itu akan musnah kecuali Allah yang maha hidup. Selanjutnya, apa saja kira-kira tugas kita sebagai manusia selama hidup, ya. Sebagai manusia selama hidup kita itu sesuai dengan umur kita dan posisi kita, ya. Misalnya umur kalian sebagai seorang siswa, maka tugasnya apa? Tugasnya ya belajar menuntut ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib bagi seorang Islam, ya. Seorang Islam laki-laki maupun perempuan, baik masih kecil maupun sudah tua, ya, sampai tua, ya. Itu mencari ilmu itu wajib, ya. Thalabul ilmi fardhatul ala kulli muslimin wal muslimat. Yang kedua adalah tugas kita disesuaikan dengan posisi kita. Ya, misalnya kalian sebagai siswa, posisinya adalah sebagai siswa harus belajar. Sebagai anak maka harus membantu orang tua, ya. Itu adalah tugas sesuai dengan umur dan posisi kita. Dan bagi Pak Guru, maka tugasnya adalah mengajar kalian. Nah, walaupun kondisinya seperti ini, maka ini adalah salah satu caranya untuk menyampaikan, ya, melalui video. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Maknanya apa? Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan apapun, ya. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Sebagai contoh, ya, kita manusia itu sholat, berdoa itu karena kita membutuhkan Allah, ya. Membutuhkan support dari Allah, membutuhkan pertolongan dari Allah. Jika kita tidak sholat, apakah Allah itu membutuhkan orang untuk menyembah Allah? Tentu saja tidak, ya. Justru kitalah yang membutuhkan Allah, membutuhkan agar nasib kita itu bisa lebih baik, ya, dengan cara kita berdoa, ya. Berdoa memohon bantuan kepada Allah. Nah, beda dengan Allah. Allah itu sebagai sang pencipta, ya, maka Allah itu berdiri sendiri, ya. Allah tidak membutuhkan apapun, ya. Nah, jadi kita sebagai manusia, ya, maka kita harus senantiasa menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Al-Qayyum itu artinya Allah itu berdiri sendiri dan membutuhkan yang lain. Tidak seperti manusia, ya. Manusia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya apa? Contohnya yang paling gampang, ya. Kalian sebagai anak-anak, apa kira-kira bisa berdiri sendiri tanpa orang tua? Kan tidak mungkin, ya. Kalian pasti butuh makan, ya. Ada yang masih mangan, mak. Nah, itu contohnya. Contoh yang paling mudah, ya, yang sering kita lakukan. Kemudian Pak Guru, ya, punya motor, ya. Pasti ketika motornya rusak butuh
bantuan seorang mekanik ya. Nah, itu adalah contoh yang paling mudah dalam kita sehari-hari. Kita tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan yang lain. Itu kalau manusia beda dengan Allah sang Khalik, sang pencipta, itu tidak membutuhkan apapun ya. Paham ya? Kita lanjutkan pada sifat yang selanjutnya adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Esa itu satu ya. Berarti Allah itu satu. Allah sebagai sang pencipta, sang Khalik itu satu. Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad itu artinya Esa, satu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Tuhan itu satu, maka kita harus memohon hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah ya, bukan kepada siapapun ya. Nanti Allah akan menolong kita melalui perantara, ya bisa melalui siapa saja, tapi itu adalah atas izin Allah. Jadi setelah kita berdoa, nanti Allah akan menolongnya dengan jalan yang tidak kita ketahui. Yang kedua, kita hanya berserah diri kepada Allah jika kita merasa kesusahan ya. Tapi jangan lupa kita harus selalu berusaha. Intinya ya, kita harus melaksanakan tugas dan kita harus memohon pertolongan melalui doa ya. Nah, kapan doa yang waktu berdoa yang paling bagus sehingga nanti akan dikabulkan, yaitu sesudah sholat ya. Biasakanlah kalian berdoa sesudah sholat. Jadi kalau habis sholat jangan langsung assalamualaikum langsung pergi ya, tapi harus berdoa terlebih dahulu ya. Itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya. Tapi sebelumnya ini ada tugas ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis ya. Dikerjakan, ditulis sama soalnya ya. Nanti kalian tulis dan kalian kirim hasil pekerjaannya ke nomor Pak Guru ya, 0853 2894 2273. Selamat mengerjakan. Akhirul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.